Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah kriptografi. Setelah kemarin kita membahas tentang salah satu metode atau algoritma kriptografi klasik, yaitu algoritma Caesar-Shipper yang masuk dalam kategori kriptografi klasik, kemudian menggunakan metodenya substitusi atau pergeseran. Hari ini kita akan membahas kriptografi klasik yang kedua, yaitu Pfeiffer-Shipper, yang mana masih sama kategorinya dengan Caesar-Shipper, yaitu masuk kategori klasik dan masuk kategori substitusi. Apa itu Pfeiffer-Shipper? Pfeiffer-Shipper ini merupakan teknik kriptografi substitusi, seperti yang saya sampaikan barusan bahwa kriptografi ini, Pfeiffer ini masih masuk dalam kategori substitusi atau cara menyimpan pesan atau mengembalikan pesan, enkripsi maupun dekripsinya itu dengan mengganti. Substitusi itu mengganti, baik itu nanti dengan menggeser maupun merubah, mengganti dengan karakter yang lain. Nah, kalau Caesar-Shipper itu menggunakan tabel alfabet satu kolom, artinya dari A sampai Z itu hanya satu baris saja, satu baris, mohon maaf, bukan satu kolom tapi satu baris dengan 26 kolom. Maka untuk mengenkripsi dan mendekripsi teks ini Pfeiffer-Shipper menggunakan tabel 25x5 atau 25 slot yang bisa dimasuki alfabet, dimana setiap huruf hanya muncul satu kali dalam tabel. Karena jumlah huruf dalam alfabet itu 26, yang digunakan hanya 25, maka potensi kemungkinan munculnya huruf itu dalam tabel ini hanya satu kali. Tidak boleh ada huruf yang ganda atau muncul lebih dari satu kali. Kemudian kriptografi Pfeiffer-Shipper ini ditemukan oleh siapa? Oleh Sir Charles Wheatstone, dan diperkenalkan oleh Baron. Nah, yang menemukan ini, yang mengenalkan secara luas adalah Baron Lian pada tahun 1854. Nah, kemudian 20 dari 26 huruf alfabet yang tidak digunakan apa-apa, karena yang digunakan hanya 25. Yang tidak digunakan adalah huruf J. Jadi ketika di dalam tabel itu nanti huruf J tidak digunakan atau tidak dimasukkan dalam tabel Pfeiffer-Shipper. Nah, berbeda dengan Caesar-Shipper, ini algoritma ini cukup aman karena terdapat pasangan untuk huruf dan sandi yang dihasilkan selalu genap. Artinya ini lebih rumit dibandingkan Caesar-Shipper, tapi lebih aman dibandingkan Caesar-Shipper. Yang selanjutnya sulit dipecahkan karena banyak pasangan, kemudian aman, dan potensi untuk dipecahkan itu lebih sedikit dibandingkan Caesar-Shipper. Ini lebih sulit dipecahkan. Namun minusnya atau kekurangannya, ini tidak cocok untuk pesan-pesan atau plaintext yang panjang. Kita mau mengirimkan pesan itu kalau singkat-singkat ini cocok digunakan dan tidak mudah untuk dipecahkan. Tapi kalau nanti pesannya atau plaintextnya itu panjang seperti satu paragraf, itu akan sulit karena nanti ada metodenya itu cukup rumit. Jadi ketika menggunakan pesan yang panjang itu juga tidak cocok, ribet. Itu kalau panjang, terlalu lama. Maka algoritma Pfeiffer-Shipper ini cocok untuk pengiriman pesan yang sedikit-sedikit atau pendek-pendek. Selanjutnya, bagaimana caranya, Pak? Cara menggunakan Pfeiffer-Shipper. Nah, cara menggunakannya ini, yang pertama adalah kita harus menghilangkan huruf yang sama. Setiap huruf hanya muncul satu kali. Kemudian jika ada huruf J, maka diganti dengan huruf I. Nah, maksudnya J diganti huruf ini, nanti yang diganti apa, Pak? Ini nanti yang diganti plaintext maupun kuncinya. Kemudian setelah ini diganti, maka dimasukkan ke dalam
kolom 5 kali 5. Nah, ini jika ada huruf J maka diganti dengan huruf. Ini maksudnya yang diganti itu nanti adalah key-nya. Ketika ada kunci yang mengandung huruf J maka diganti dengan huruf I. Karena yang dimasukkan ke dalam kolom ini adalah kunci dan alfabet. Kemudian apabila terhadap huruf yang sama pada plain text itu kata asal atau pesan asli. Nah, pesan asli, maka sisipkan karakter Z pada karakter yang pertama. Misalkan ada kata yang mempunyai 5 karakter. Nah, ini kan sifatnya kalau flavor zipper itu harus berpasang-pasangan ketika akan dienkripsi maupun dekripsi. Nah, maka ini hanya 2 pasang saja, tinggal 1 dari 5 huruf ini, 1 sisa. Maka sisa ini harus ditambah dengan Z. Kalau yang ini pasangan hurufnya sama, misalkan huruf atau kata better. Better itu bahasa Inggris tulisannya BETTER. Kan ada 2 huruf yang sama, T dan T. Ini tidak boleh digabung jadi 1 pasangan. BETT, tapi di antara T itu ada huruf Z-nya. Jadi BETZTER. Jika huruf ganjil maka ditambahkan huruf Z. Ini yang saya jelaskan sebelum yang ganda tadi. Nah, ini huruf J ini harus dihilangkan. Huruf J ini, nah ini tidak boleh dimasukkan ke dalam tabel flavor zipper. Maka hasilnya adalah ini. Diurutkan dari A sampai Z tanpa huruf J. HIK langsung K. Gitu. Pelan-pelan silahkan dianalogikan kemudian dipahami. Pelan-pelan saja. Yang pertama, flavor zipper itu masuk kategori substitusi. Substitusinya bukan dengan menggeser seperti Caesar zipper kemarin, digeser ke kanan, digeser ke kiri, tidak. Tapi menggunakan tabel flavor zipper. Tabelnya itu ada 5 kali 5, 5 baris dan 5 kolom. Dimana ini digunakan untuk memasukkan huruf alfabet ke dalam tabel tersebut. Nanti yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, syarat yang selanjutnya, tabelnya hanya 25, maka ada 1 huruf yang tidak boleh dimasukkan, yaitu huruf J. Nah, kemudian yang dimasukkan dalam tabel ini adalah kunci dan alfabet. Ketika kuncinya ini terdapat pasangan huruf yang sama, maka ini plain text. Ketika nanti plain text-nya itu ada huruf yang sama, maka disisipkan Z. Kemudian huruf itu nanti kan yang dimasukkan adalah kunci dan alfabet. Ya, kunci nanti bentuknya alfabet. Ketika nanti ada huruf yang sama, maka harus dihilangkan salah satu kalau yang dimasukkan ke tabel ini. Misalkan Papua itu ada P-nya 2, maka yang dimasukkan di dalam tabel ini P-nya 1 saja. Nah, kemudian untuk plain text ketika nanti akan di enkripsi maupun di dekripsi kemudian dipasangkan, kalau ada karakter yang sama maka di tengahnya harus disisipkan huruf Z. Kemudian ketika ada huruf yang ganjil maka ditambahkan huruf Z juga. Nah, untuk operasinya, syarat operasinya tadi yang sebelum ini adalah proses pembuatan kolom. Setelah kolom dibuat, maka bagaimana aturan ketika kita akan mencari ciphertext atau mengenkripsi. Jika plain text-nya pada kolom yang sama itu berarti ke kanan. 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Maka ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Maka ciphertext-nya adalah huruf yang ada di bawahnya. Jadi nanti di bawahnya kalau kolomnya sama. Jika plain text-nya pada baris yang sama, nah ini di kolom yang sama,
mohon maaf, di kolom yang sama. Ini kolom 1, nanti plain text-nya kok ada di kolom yang sama ini, misalkan AF, maka nanti cipertext-nya adalah huruf yang di bawahnya. Kalau AF berarti A menjadi F, F menjadi K. Nah, kalau ada baris yang sama, misalkan ini baris itu, saya ganti warnanya. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, di baris, misalkan di baris sama-sama di baris 5, berarti contohnya VX, maka cipertext-nya adalah WY, huruf yang ada di sebelah kanannya. Sekali lagi, kalau di kolom yang sama, nah saya contohkan yang bersih di sini. Ini misalkan kolom yang sama, di kolom 1 ada huruf F dan Q, maka cipertext-nya adalah L dan V. Jika plain text-nya pada kolom yang berseberangan, maka cipertext-nya ada huruf di sisi lain dalam satu baris dari diagonal tersebut. Misalkan G dan T, ini kan berseberangan ini, di kolom yang berbeda dan baris yang berbeda, maka hasilnya atau cipertext-nya adalah berseberangan dari huruf diagonal. Ini berseberangannya adalah dengan ini, G menjadi I, T menjadi L, I, L. Masih bingung? Ya sekalian cerna dulu. Jika pada kolom yang sama, maka cipertext-nya huruf yang ada di bawahnya. Ini syarat yang pertama tadi. Jika kolom yang sama, huruf yang ada, maka cipertext-nya adalah huruf yang di bawahnya. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan plain text atau teks awal. Nah, ini teks sebelum dienkripsi. Ini ada CN. Kemudian tabelnya sudah kita buat seperti ini. Maka C dan N dimasukkan di sini. C dan N posisinya ada di dalam kolom yang sama. C dan N ada di kolom yang sama. Wah, tidak nampak. Nah, ini C, ini N, ada di kolom yang sama. Maka cipertext-nya adalah huruf yang ada di bawahnya. Huruf yang di bawah C adalah H, huruf yang di bawah N adalah S. Maka cipertext dari plain text CN adalah HS. Nah, ini. Kemudian OT. OT ini ada di kolom yang sama. Maka ketika dienkripsi, O menjadi T, T menjadi Y. O menjadi T, T menjadi Y. O menjadi T, T menjadi Y. Nah, jadi ini lebih rumit dibandingkan yang kemarin. Kemudian kalau ada di baris yang sama, misalkan ini baris 1 A dan E, ini kan plain text-nya ada di baris yang sama ini, sama-sama di baris 1, maka cipertext-nya atau hasilnya adalah huruf yang ada di sebelah kanannya. A menjadi B, E menjadi, nah ini Pak, ini kalau setelah E ini kosong terus isinya apa? Maka akan kembali ke kolom pertama baris yang sama. E menjadi A. Jadi AE ini hasilnya menjadi BA. Begitupun GH. Ini ada di kanan berarti menjadi H, G menjadi H, H menjadi I. Jadi GH dari HI. Nah, itu proses enkripsinya. Syarat-syaratnya seperti itu. Jadi kalian perlu membedakan di kolom yang sama atau tidak, di baris yang sama atau tidak. Kalau di kolom yang sama maka syaratnya ini, kalau di baris yang sama maka syaratnya ini. Kalau diagonal berseberangan maka caranya seperti ini. Jadi ada 3 cara itu. Nih, plain text di kolom yang berseberangan, misalkan F dan R, maka cipertext-nya atau hasil enkripsinya di huruf sisi yang lain dalam satu baris dari diagonal tersebut. F, nah ini kan satu barisnya sama. Nah, baris yang lain. Baris yang lain itu maksudnya baris yang ini.
ya, atau kolomnya ini sejajar dengan kolom R ini, kolomnya sama baris yang lain. Jadi F, G, R menjadi G. Jadi kalau ada plain text FR ini jadi G dan G. N, E, N, Z, ini N, Z. Nah, ini seberangnya mana? Ini P. N menjadi P, Z menjadi X. Nah, seperti ini. Oke, kita coba kunci ini K. Nah, contohnya. Kemudian plain text-nya atau kalimat atau kata atau teks yang akan kita enkripsi adalah ini. Ini plain text atau teks awalnya. For a better future. For a better future ya artinya untuk masa depan yang lebih bagus. Nah, kita akan mendeskripsikan, menenkripsi pesan ini for a better future menggunakan algoritma Clever Shipper dengan kunci UM Papua JOS. Nah, ini kita buat dulu tabelnya. Tabelnya kita siapkan kosong, ini awalnya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, UM Papua JOS ini kita masukkan ke sini. Syaratnya apa tadi? Syaratnya hanya ada satu huruf yang boleh masuk ke tabel Clever Shipper. Ini UM Papua, huruf yang double kita coret. UMP, P-nya double. UMPA, UMPA masuk. Nah, kemudian ini A-nya kita coret, U-nya kita coret. U-nya karena sudah muncul di pertama, kemudian A-nya juga sudah muncul di sini. O kita masukkan, S kita masukkan. Nah, baru sisanya adalah urutan dari alfabet. Nah, jadinya UMPAIOS. Nah, baru ini alfabet yang belum masuk dimasukkan secara urut. B, C, D, E, F, G, H, I sudah masuk di sini. J tidak boleh masuk. Ini J tidak boleh masuk. H, I, J, K ini, L, M sudah masuk sini. Kemudian N, O sudah masuk sini. P sudah masuk sini. Tinggal Q, R, S sudah masuk sini. Terus T, U sudah masuk sini. V, W, X. Jadi ini lengkap. Nah, ini yang akan menjadi tabel Clever Shipper untuk mengenkripsi plain text ini. Untuk mengenkripsi plain text for a better future. Nah, ini. Jadi setiap tabel, setiap proses enkripsi ketika kuncinya berbeda, maka tabel yang digunakan juga berbeda. Kemudian nih, operasikan kunci terlebih dahulu. Ini UM Papua, nanti jadi ini kuncinya. Karena huruf yang double harus dihapus dulu. Kemudian cek pesan, jika ada huruf J maka diganti dengan huruf I. Ini ada huruf J nya enggak? Oh, tidak ada, maka tidak ada yang perlu diganti dengan huruf I. Kalau ada huruf J nya maka pesan ini pun juga harus diganti dengan huruf I, karena J tidak ada di sini. Kemudian buat matriks, ini buat tabel ini baru dimasukkan kata kuncinya, dimasukkan sini, baru setelahnya diisi huruf alfabet yang belum masuk secara berurutan. Setelah itu buat pasangan dari plain text. Jadi plain text for a better future ini for a better future ini harus dipisah berpasang-pasangan menjadi, nah, berpasang-pasangan berarti dua huruf. For berarti F dan O, R dengan A, B dengan E, kemudian T. Nah, karena ini T nya double, maka harus disisipkan Z. Nah, maka T dengan Z, baru selanjutnya T, E, R, F, dan seterusnya. Nah, ini E yang terakhir ini tidak dapat pasangan, maka harus ditambah Z, sehingga yang kita enkripsi ini semuanya berpasang-pasangan. Nah,
Setelah dibuat pasangan dari plaintext, maka baru kita lakukan proses enkripsi sesuai syarat operasi dari plaintext. Contoh, nah ini yang pertama harus kita enkripsi adalah FO. FO mana FO? Nah ini F, ini O. O ini berarti berseberangan, tidak satu baris dan tidak satu kolom. Maka harus menggunakan syarat diagonal. FO berarti berseberangan. F menjadi E, O menjadi S. F menjadi E, O menjadi S. Ini hasilnya. Nah, kemudian RA. R mana R? RA. Nah, RA ini di dalam kolom yang sama. Maka kalau kolom yang sama, ciphertextnya apa? Huruf di bawahnya. RA berarti R di bawahnya R ada Y, di bawahnya A ada C. Maka ciphertext dari RA adalah YC. Begitu, itu caranya. Nah, silakan ini jadi tugas kalian, lanjutkan proses enkripsi yang barusan. Nah, kalian diulang dari awal ini. Kalian perlu tuliskan kuncinya apa, plaintextnya apa, kemudian hasil tabelnya ini kalian tuliskan juga. Boleh pakai Word, boleh ditulis tangan juga boleh, nanti difoto dimasukkan ke Word baru diupload. Kemudian lanjutkan proses enkripsi dari B sampai Z ini. Nah, tapi yang for A ini tetap ditulis ulang, jadi nanti lengkap. Nah, hari ini atau sesi ini kita belajar tentang enkripsi. Nah, minggu depan kita proses dekripsinya. Silakan, jadi untuk tugas sekali lagi kalian lanjutkan proses enkripsi plaintext for a better future menggunakan algoritma Clever Zipper dengan kata kunci UM Papua Jos. Nah, ini tabelnya ini. Jangan lupa dikasih nama dan link. Baik teman-teman, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipahami pelan-pelan saja, karena memang kriptografi itu bagi teman-teman yang masih jarang menemui istilah kriptografi, ini untuk memahami memang perlu waktu. Jadi karena ini juga bersifat video, nah nanti kalau kalian tidak paham, kalian ulangi lagi apa yang Bapak jelaskan sampai kalian paham, kemudian kalian praktekkan. Nanti silahkan kerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.